Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya dalam motivasi, renungan, sharing, dan isi hati Tuhan. Hari ini saya ingin berbagi mengenai isi hati Tuhan ya guys, tentang bangsa kita, bangsa Indonesia, yang beberapa hari ini dalam keadaan chaos ya di depan gedung gedung DPR. Nah, ketika itu saya berdoa ya, sudah 2 hari itu saya berdoa, Tuhan, bagaimana bangsa kami ini? Ada apa dengan bangsa ini, Tuhan? Jadi Tuhan memperingatkan bangsa ini terikat dengan spirit kehancuran ya guys ya. Spirit kehancuran itu adalah spirit seperti ya datangnya ya asalnya. Kenapa spirit kehancuran itu ada di bangsa ini gitu ya? Itu asalnya dari perseteruan, perbantahan, iri hati, kedengkian ya di antara ya orang-orang di bangsa ini ya. Itu otomatis para pemerintahan kita ya guys ya. Karena mungkin banyak pemerintahan kita yang kita tidak menjudge ya, tapi kebanyakan Tuhan tahu siapa yang benar ya, hidup yang benar, siapa yang hidup yang tidak benar dalam mengelola bangsa ini. Jadi spirit itu datang dari mereka, orang-orang yang tidak mau bertobat, orang-orang yang hidup dalam keserakahan ya. Dan juga spirit ini juga didatangkan dari gereja juga ya guys ya. Jadi saya berdiri di sini bukan saya berpihak ya, tapi ini ketika bangsa tidak baik, itu ada apa dengan gereja. Jadi Tuhan mengingatkan spirit kehancuran ini berasal dari pemimpin-pemimpin ya, berasal dari gereja, pemerintahan ya. Kenapa? Ya kita sekali lagi kita tidak tahu ya apa yang terjadi dengan pemimpin-pemimpin di dalam, di gereja, di pemerintahan. Karena keberhasilan satu bangsa itu adalah gereja dan pemerintahannya. Nah, mungkin spirit inilah yang menggerogoti gereja dan pemerintahan ya guys ya, sehingga bangsa ini menuju kehancuran, kesombongan ya. Nah, itu terdapat di dalam Amsal ya. Saya bacakan Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi Tuhan tahu ya guys ya, mungkin ada pemimpin-pemimpin bangsa juga ya yang sombong ya. Ya bertobatlah ya. Semoga bangsa ini terluput dari amarah Tuhan ya, terluput dari segala hal-hal yang jahat ya guys ya. Karena kita berbahagia juga para pendoa-pendoa dipanggil untuk berdoa bagi bangsa ini, karena kalau tidak ada wahyu maka liarlah rakyat ya, seperti dalam itu dikatakan dalam Amsal 29:18, tidak ada wahyu liarlah rakyat. Jadi baiklah pendoa, naiklah ya ke menara dan jadilah pendoa untuk bangsa dan untuk gereja-gereja ya guys ya, sehingga firman Tuhan juga ada mengatakan ya, orang lalim, orang fasik, orang dorsila lenyaplah dari negeri ini ya. Kita tidak berdoa ya, tidak menyetujui orang-orang jahat itu mereka itu hancur, mereka mati, mereka binasa. Tapi ketika sudah diingatkan, sudah didoakan juga mereka tidak mau bertobat dari jalan-jalannya yang jahat ya guys. Itu pilihannya yang terakhir ya, saya rasa ya. Karena saya pribadi sebagai seorang pendoa syafaat juga, saya Tuhan, bangsa kami ini kenapa begitu ya. Kalau masalah keagamaan, Indonesia itu paling agamawi sekali ya, paling agamawi sekali. Jadi kita berdoa bersama-sama, biarlah orang-orang benar yang tinggal di negeri ini ya guys ya, dan berdoa supaya spirit kehancuran itu diputuskan dari bangsa ini, sehingga pemimpin-pemimpin yang serakah, pemimpin yang sombong, pemimpin yang tidak mau di jalan Tuhan itu, biarlah mereka dilepaskan Tuhan dari negeri ini ya. Kita berdoa supaya kehendak Tuhan jadi atas bangsa ini makmur, bangsa ini merdeka ya, bangsa ini disembuhkan, bangsa ini ditahirkan, karena sudah banyak darah-darah orang tidak berdosa telah tercucur di tanah ini, sehingga tanah ini menuntut balas ya guys ya. Jadi kita harus berdoa memperdamaikan bangsa Indonesia dengan Tuhan. Terpuji Tuhan, ini pesan Tuhan, Tuhan berkati, amin.